Komdis PSSI berikan sanksi berat ke PSIS dan Persib usai kerusuhan supporter. Hasil sidang Komite Disiplin PSSI, Komdis PSSI, pada 22–23 Agustus tahun 2023 menetapkan sejumlah hukuman denda bagi PSIS Semarang dan Persib Bandung. Kedua kesebelasan dinilai gagal menertibkan suporternya saat pertandingan di Liga 1 2023/2024. Komisi Disiplin, Komdis, PSSI, resmi menjatuhkan sanksi kepada PSIS Semarang pasca laga melawan Persib Bandung yang digelar pada tanggal 20 Agustus lalu. Seperti diketahui, pertandingan pekan ke-9 Liga 1 2023/2024 yang digelar di Stadion Jatidiri ini sempat terjadi gesekan antara supporter PSIS dan Persib. Bahkan, dari unggahan video amatir yang ada di media sosial terlihat kedua supporter terlibat aksi saling lempar botol. Beberapa supporter tamu harus menjalani perawatan pasca insiden ini. Komdis PSSI akhirnya memberikan sanksi tegas setelah kejadian ini. Mereka dianggap melanggar kode disiplin PSSI tahun 2023 karena tidak bisa menghalau kedatangan supporter tim tamu di laga ini. Dengan adanya bukti yang menguatkan, Panpel PSIS dijatuhkan denda sebesar Rp25 juta. Selanjutnya, imbas adanya gesekan di Tribun Utara, hukuman akhirnya ditambah. Komdis PSSI menilai bahwa PSIS melanggar pasal 70 ayat 1, ayat 4 dan lampiran 1 nomor 5 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Yakni kerusuhan yang terjadi di tribun saat pertandingan berlangsung. Atas insiden tersebut, PSIS dihukum untuk menutup tribun timur sisi utara dalam satu pertandingan. Selanjutnya, mereka harus membayar denda sebesar Rp25 juta. Hukuman juga diberikan pada kiper PSIS, Adi Satrio. Adi pada laga tersebut melakukan pelanggaran keras kepada Arsan Makarin dan mendapatkan kartu merah langsung oleh wasit. Komdis kemudian memberikan hukuman tambahan berupa larangan bertanding dalam 2 laga. Total, dia harus absen dalam 3 pertandingan bersama tim Mahesa Jenar ditambah denda sebesar Rp10 juta. CEO PSIS, Yoyo Sukawi menjelaskan, pihaknya menerima keputusan yang diberikan oleh Komdis PSSI. Selanjutnya, mereka akan melakukan evaluasi agar bisa menggelar pertandingan dengan lebih baik. Seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, kami menerima keputusan terkait adanya supporter tim tamu yang awai. Untuk Tribun Timur, kami diminta menutup Tribun Timur sisi utara yang terjadinya gesekan dan hal ini sudah kami konfirmasi ke PSSI. Serta yang pasti kami akan evaluasi menyeluruh mengenai penyelenggaraan pertandingan supaya lebih baik lagi ke depannya. Menciptakan rasa aman dan nyaman di stadion, pungkasnya. Bobotoh diajak birukan GBLA laga Persib vs RANS, tak disangka jawabannya bikin geli. Pemandangan tidak biasa kerap terjadi di kala Persib main kandang sendiri musim ini. Tribun yang biasanya dipadati supporter Maung Bandung justru sepi. Itu terlihat di beberapa pertandingan kandang Persib baru-baru ini. Supporter yang biasanya totalitas mendukung Pangeran Biru, justru tak terlihat di sepanjang laga. Bahkan, pernah ada insiden boikot dari para supporter. Masalah ini terjadi disinyalir karena sistem tiketing yang diberlakukan manajemen Persib masih belum disetujui para supporter. Komunitas pendukung Persib ingin sistem tiketing yang lama diberlakukan kembali bukan sistem online seperti sekarang ini. Karena keinginan itu tidak dituruti oleh manajemen, tidak sedikit bobotoh, sebutan untuk pendukung Persib yang enggan datang ke stadion.
Mereka kesal dan marah, terutama kepada Deputi CEO PT Persib Bermartabat, Teddy Cahyono. Di sisi lain, sepinya tribun stadion saat Persib menjamu tim tamu di GBLA, menurut sebagian orang, jadi penyebab skuad Maung Bandung melempem. Nah, yang terbaru Persib akan menjamu RANSFC dalam lanjutan Liga 1 2023/2024. Pertandingan ini akan digelar di Stadion GBLA, Sabtu tanggal 26 Agustus tahun 2023. Skuad Maung Bandung ternyata sangat mengharapkan kehadiran Bobotoh di stadion, salah satunya diungkapkan oleh pemain muda Peris, Arsan Makarin. Arsan mengajak Bobotoh untuk kembali membirukan GBLA dan berjuang bersama mengantarkan Maung Bandung memenangi laga kandang. Ayo buat Bobotoh semua kita birukan lagi GBLA, kita berjuang bersama, katanya dilansir dari unggahan akun @persib. Arsan yang pada laga sebelumnya sempat mengalami benturan horor di Stadion Jatidiri Semarang saat Persib vs PSIS, mengaku sudah baik-baik saja. Jika dipercaya tampil oleh pelatih Bojan Hodak, Arsan menegaskan, sudah siap. Saya sudah siap bertanding kembali, tandasnya. Di sisi lain, Bobotoh yang diajak membirukan GBLA, tidak sedikit yang justru memberikan jawaban nyeleneh di kolom komentar. Berikut ini kami rangkum jawaban nyeleneh Bobotoh ketika menanggapi ajakan Arsan Makarin di Twitter. Coba ngomong di depan bengetna Teddy Cahyono, birukan gebla, tulis akun @akun tersebut. Tiket tekudu tukerku gelang lah. Horim mayar parkir 2 kali, ujar pengguna akun @bobotoh. Bojan Hodak pastikan David da Silva bisa main lawan Rans Nusantara. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, memastikan penyerang andalannya, David da Silva, bisa memperkuat tim dalam laga melawan RANS Nusantara FC. Tetapi, dia tak akan bisa bermain secara penuh sebagai starter. Persib memang dijadwalkan akan menghadapi RANS Nusantara FC dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2023/2024. Pertandingan ini bakal berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu, tanggal 26 Agustus tahun 2023. Menjelang laga ini, para pemain telah menjalani persiapan dengan menggelar latihan di Stadion GBLA, Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Kabar baiknya beberapa pemain Persib telah menjalani latihan bersama. Deddy Kusnandar, yang sebelumnya mengalami cedera, bahkan juga dipastikan telah ikut menjalani latihan. Tak hanya itu, David da Silva juga dipastikan telah bergabung kembali dalam latihan. Pemain andalan Maung Bandung itu sebelumnya mengalami cedera dan diharuskan absen dalam laga melawan PSIS Semarang pekan lalu. Namun, setelah menjalani pemulihan cukup panjang, akhirnya pemain asal Brasil itu mulai bergabung dalam latihan bersama tim. Tentu saja ini menjadi kabar baik buat Bobotoh karena Persib akan segera melawan RANS Nusantara FC. Menanggapi hal ini, Bojan Hodak mengatakan bahwa kondisi David da Silva sudah membaik. Mantan pelatih PSM Makassar itu bahkan memastikan David bisa tampil saat melawan Rans nantinya. Hanya, peluang tampil David tak akan lama, mustahil baginya untuk tampil sebagai starter menurut Bojan Hodak. Sang pelatih mengatakan David da Silva memang bisa tampil, tetapi dia hanya bisa bermain selama lebih kurang 10 menit. Untuk kepastiannya, Hodak mengaku akan melihat perkembangan nanti. Mungkin hanya 10 menit, ujar Bojan Hodak dari laman resmi klub. Kami belum tahu nantinya bagaimana, ucap pelatih asal Kroasia tersebut. Sementara itu, latihan Persib kali ini fokus pada taktik dan strategi tim. Untuk memaksimalkan strategi dan taktik ini, game 11 melawan 11 pun dilakukan. Harapannya para pemain nanti bisa tampil maksimal saat melawan Rans Nusantara FC. Saat ini masih tersisa 1 hari lagi yakni Jumat, tanggal 25 Agustus tahun 2023, yang akan dimaksimalkan untuk bisa membentuk tim dengan baik. Persib diharapkan bisa mengamankan 3 poin penuh saat melawan Rans Nusantara FC.
Maung Bandung saat ini memang butuh poin untuk bisa merangkak ke posisi atas klasemen Liga 1. Saat ini Persib berada di posisi ke-14 klasemen Liga 1 dengan mengemas 11 poin. Bojan memperhitungkan pasang Rian di posisi nomor 9. Absennya David da Silva sebagai ujung tombak membuat Bojan Hodak harus menyiapkan alternatif. Saat melawan tampil PSIS Semarang, Ezra Walian yang dipasang oleh sang pelatih di posisi nomor 9. Namun penampilannya sebagai ujung tombak tidak terlalu menggigit. Kondisi mulai mengalami peningkatan saat Rian Kurnia diturunkan di babak kedua untuk dipasang sebagai juru gedor utama. Bahkan kemenangan juga tidak lepas dari kontribusinya setelah dilanggar di kotak penalti pada menit akhir yang akhirnya dituntaskan Mark Klok. Bojan Hodak mengatakan ia belum memutuskan siapa yang akan dipasang sebagai ujung tombak. Tapi opsi tersebut masuk dalam pertimbangan sang pelatih menjelang laga. Masih ada waktu hingga hari pertandingan untuk memilih siapa yang akan dijadikan striker utama. Ada beberapa opsi yang akan saya ingat hingga malam ini dan hingga saya tidur. Baru besok saya akan memutuskan siapa pemain yang akan ditempatkan di posisi tersebut. Namun itu jadi salah satu opsi yang bagus, kata Bojan dalam jumpa pers jelang laga, Jumat tanggal 25 Agustus tahun 2023. Maung Bandung memang punya masalah di posisi striker, karena tak ada alternatif dengan kualitas yang setara dengan David da Silva. Namun dalam laga ini, Ciro Alvis yang sempat absen dalam 2 laga kini sudah bisa turun berlaga lagi usai lepas dari masa skorsing. Persib Bandung belum lepas dari masalah. Bek asing Persib Bandung, Nick Kuiper menunjukkan sosok kedewasaannya di tengah masalah yang terjadi pada timnya di kompetisi Liga 1 2023/2024. Diketahui pada awal kompetisi, Persib mengawali musim dengan hasil yang kurang memuaskan setelah 3 pertandingan seperti melawan Madura United, tanggal 2 Juli tahun 2023, Arema FC, tanggal 7 Juli tahun 2023, dan Dewa United, tanggal 14 Juli tahun 2023, berakhir dengan skor imbang. Tak sampai di situ, Persib kembali diterjang masalah setelah pelatih kepalanya yaitu Luis Milla Aspas mengundurkan diri pada Sabtu, tanggal 14 Juli tahun 2023. Akibat hilangnya sosok pelatih kepala, Persib mengalami goncangan hebat dan gagal tampil maksimal usai PSM Makassar membantai 1-4 pada tanggal 22 Juli tahun 2023. Berkat hasil tersebut, Persib yang musim lalu menguasai peringkat ketiga klasemen, harus terjatuh ke posisi papan bawah di peringkat ke-14 musim ini. Meskipun saat ini pelatih baru yaitu Bojan Hodak sudah memimpin Persib, namun kebangkitan dari tim berjuluk Pangeran Biru belum terlihat hingga sekarang. Terlihat dari 9 pertandingannya pada musim ini, Persib hanya mampu mengoleksi 2 kemenangan, 5 imbang dan 2 kekalahan. Menanggapi permasalahan tersebut, Kuiper hanya bisa berpikir positif dan bekerja keras memperbaiki kesalahan, baik itu di sesi latihan atau saat pertandingan. Kekuatan, akan selalu tahu apa yang kalian perjuangkan, tulis Kuiper di Instagram pribadinya @kuipersnik. Selain itu, pemain berkewarganegaraan Belanda tersebut mengajak para pemain Persib untuk tetap optimistis dan mencari sisi positif di setiap masalah yang terjadi. Terutama ketika Persib sedang berada di fase kritis pemain, usai beberapa pemain seperti David da Silva, Ciro Alvis, I Putu Gede, Zalnando, Robi Darwis, Beckham Putra, Teja Paku Alam dan Febri Haryadi dipastikan absen pada pertandingan melawan PSIS Semarang, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Inilah saatnya bagi kami, terutama untuk para pemain yang selama ini berangkat dari bangku cadangan, untuk menunjukkan kualitasnya, dan saya pikir, kami tidak ada masalah dengan kondisi itu, dan kami siap untuk menatap dengan sikap positif, tambahnya. Bojan Hodak bicara kesempatan untuk pemain muda Persib.
Pemain muda Persib Bandung Kakang Rudianto dan Arsan Makarin memainkan laga perdananya di Liga 1 2023 per 2024. Dua pemain muda itu membantu Persib saat menumbangkan PSIS Semarang di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu, tanggal 20 Agustus tahun 2023. Pelatih Persib Bojan Hodak mempercayakan Kakang Rudianto untuk mengisi bek kanan saat melawan PSIS. Kakang menggantikan peran I Putu Gede yang terkena skorsing 4 laga. Pada laga itu, Kakang bermain penuh. Sebelumnya, Kakang sempat absen 5 laga karena menjalani seleksi untuk menjadi polisi. Sementara Arsan Makarin dimainkan sebagai pemain pengganti pada menit 61 menggantikan Freds Butuan. Pada laga itu, Arsan sempat menjalani perawatan karena pelipis matanya terluka akibat dijegal kiper PSIS Adi Satrio. Bojan Hodak mengaku senang dengan penampilan para pemain muda Persib. Menurut Bojan Hodak, Persib punya 4 pemain muda yang dapat meningkatkan kedalaman skuad. Jadi, memanfaatkan kesempatan yang diberikan, kata Bojan Hodak. Selain pemain U23, Bojan Hodak juga mengomentari pemain lainnya yang mampu memulai laga dengan baik meski datang dari bangku cadangan, seperti Rian Kurnia, Freds Butuan, dan lainnya. Rian bermain bagus di 10 menit akhir, Freds juga bermain bagus. Jadi bagus ada pemain yang tampil baik ketika diturunkan, dan saya tentu saja memperhitungkan mereka, kata pelatih asal Kroasia itu. Satu hal yang penting adalah mereka memainkan satu laga yang bagus. Terpenting bisa menjaga konsistensi di setiap pertandingan jika diberi kesempatan bermain. Ucap Bojan Hodak menambahkan, Persib sejatinya memiliki 2 pemain muda lainnya yang kerap diturunkan sejak awal laga, yakni Robi Darwis dan Beckham Putra Nugraha. 2 gelandang muda tersebut saat ini absen membela Persib karena sedang bermain di AFF U23 2023 bersama Timnas Indonesia.